Nah, kita bicarakan satu persatu. Validitas kerangka konsep. Bagaimana si peneliti atau Anda nanti berusaha supaya kerangka konsepnya valid, itu dengan melihat telah pustaka teoritis atau pendapat para ahli, bisa melalui brainstorming, bisa lokal karya, bisa juga melalui konsultasi pribadi, jarak dekat, jarak jauh, mengenai konstruk dalam kerangka konsep. Nah, konstruk itu apa? Konstruk itu konsep yang terstruktur. Jadi misalnya DOTS itu suatu konsep, terus ketaatan berobat itu suatu struktur, suatu konsep. Tapi konsep yang sudah ada strukturnya. Kalau kita tidak punya struktur, setiap orang punya pendapat yang berbeda mengenai ketaatan berobat misalnya. Atau kita perlu memberitahu kepada pembaca, kepada pembimbing kita, yang kita maksud dengan ketaatan berobat itu apa. Di makalah yang akan kita critical appraisal itu mereka sebutkan apa yang mereka maksud dengan ketaatan berobat. Nah, struktur dari konsep-konsep intervensi, konsep hasil, mediator, dan moderator itu dalam bentuk masing-masing punya nama dan definisi operasional. Juga ada dimensi atau faktornya, dan ada penjabaran lebih jauh menjadi variabel atau item. Nah, variabel ini sudah siap diukur, sudah siap diamati. Sedangkan konstruk ini belum. Misalnya ketaatan berobat, belum tahu kita apa yang dimaksud dengan ketaatan berobat. Tapi kalau sudah dijabarkan menjadi item-item wawancara atau checklist misalnya, baru bisa diamati. Dan terhadap masing-masing variabel ini ada perlakuan dari si peneliti. Jadi ini secara umum kerangka konsep. Jadi ada intervensi atau prediktor, dan ada hasil intervensi atau kriterion. Kemudian ada mediator yang menjelaskan atau yang memaparkan mekanisme dari hubungan antara intervensi dan hasil, dan ada konstruk moderator yang bisa meningkatkan kekuatan hubungan antara intervensi dan hasil atau melemahkan. Kemudian di bawahnya ada F1, F2, F3, itu dimensi-dimensinya. Misalnya DOTS itu ada dimensi jenis obatnya, kemudian ada dimensi pengawasannya, ada dimensi lama berobat, dan sebagainya. Kemudian baru dijabarkan menjadi variabel-variabel. Jadi obat apa, ada 3 atau 4 macam obat, diminum atau tidak. Kemudian faktor pengawas, apakah diawasi oleh petugas kesehatan atau oleh anggota keluarga, dan sebagainya. Jadi ini kerangka yang menunjukkan hubungan antara konstruk-konstruk. Dan kalau masih dalam bentuk elips, ini menunjukkan kalau belum siap diukur. Jadi masih dalam bentuk konsep saja. Tapi kalau sudah siap untuk diukur, kita gambar di dalam kotak. Jadi untuk variabel dan item sudah dalam kotak. Nah, masing-masing variabel ini bisa diberi perlakuan tertentu oleh si peneliti. Bisa diamati, dan memang harus diamati kalau mau meneliti. Jadi untuk melihat bagaimana hubungan atau bagaimana apakah atau kekuatan hubungan antara prediktor dan kriterion, kedua variabel dari masing-masing konstruk itu diamati. Kalau variabel X-nya ingin dimanipulasi, jadi variasinya ditentukan oleh peneliti, maka
disebut variabel bebas, lalu dilihat akibatnya apa. Misalnya ada orang-orang yang diberi pengawas minum obat, ada penderita-penderita yang tidak diberi pengawas minum obat. Jadi si peneliti yang memanipulasi, atau yang bukan dalam arti buruk ya, tapi yang menentukan variasinya. Kemudian moderator itu diberi perlakuan, bisa dimanipulasi, bisa diamati, dan bisa juga dikontrol, artinya dibuat konstan, tidak dibuat bervariasi. Misalnya yang diteliti hanya orang-orang di daerah pegunungan, bukan di semua daerah. Atau yang diteliti hanya mereka yang berusia 40 ke atas, karena kita tahu usia ikut mempengaruhi, atau pendidikan ikut mempengaruhi, jenis kelamin dan sebagainya. Itu bisa dikontrol, artinya tidak dibuat bervariasi. Kemudian mediator itu memang diamati untuk melihat apakah ada korelasi antara X dengan mediator dan antara mediator dengan Y. Nah, kemudian ada istilah confounding atau variabel perancu. Yang dimaksud dengan variabel perancu itu sama seperti moderator tapi tidak spesifik, jadi secara umum gitu. Nanti ada pengelompokannya, moderator yang tidak spesifik ini, yang kalau diabaikan menyebabkan penelitiannya menjadi tidak bisa diterima kesimpulannya, menjadi tidak valid, karena mereka ikut mempengaruhi, seperti moderator ikut mempengaruhi hubungan antara X dan Y, bisa memperkuat, bisa memperlemah. Jadi secara singkat ada 4, si peneliti mempunyai 4 mekanisme atau 4 cara untuk memperlakukan variabel. Bisa diabaikan, bisa diamati, bisa dimanipulasi, dan bisa dikontrol. Anda yang menentukan apa yang mau dilakukan. Dan berikut kekuatan rancangan penelitian. Nah, rancangan itu maksudnya adalah logika atau cara bernalar yang dianggap valid, yang dianggap berbobot tentang metode penelitian atau dasar dari metode penelitian. Metode penelitian udah caranya, apa yang kita lakukan pada waktu mengumpulkan data, atau pada waktu mengolah data, atau pada waktu menafsirkan data. Tapi perlu ada fondasi, ada logikanya, dan logika ini diperiksa apakah berbobot tidak, ada mutunya tidak. Yang pertama, rancangan pengumpulan data. Jadi logika pengumpulan data yang valid, maksudnya peneliti secara konsisten menggunakan alat atau cara yang valid untuk mengumpulkan data dari subjek yang tepat. Jadi ada 3 komponen ini, alatnya atau caranya untuk mengumpulkan data atau fakta, kemudian harus digunakan secara konsisten atau secara reliable atau secara terandal, kalau valid bahasa Indonesianya sahih. Kemudian subjeknya harus tepat. Subjek, kenapa disebut subjek penelitian bukan objek penelitian? Karena subjek ini memiliki data, benda memiliki data, manusia memiliki data atau fakta, peristiwa memiliki data atau fakta, dokumen memiliki data atau fakta. Makanya disebut subjek bukan objek penelitian. Jadi bisa saja sumber datanya itu tidak tepat atau ada bias di dalam subjeknya itu, pasti memberikan informasi yang condong. Jadi ini yang menyangkut rancangan pengumpulan data yang valid. Ini baru mengumpulkan. Nah, biasanya penelitian itu sudah jatuh atau gugur karena rancangan yang tidak kuat di 1A ini, alatnya tidak valid. Nah, kalau alatnya
valid pun kadang-kadang tidak digunakan secara reliable atau secara konsisten, tidak secara baku. Jadi perhatikan betul yang validitas alat ini. Seringkali ujian langsung bisa digugurkan kelulusannya di nomor 1A ini. Nah, satu persatu kita bahas. Alat atau cara pengumpulan data yang valid. Jadi si peneliti, apakah itu Anda atau peneliti yang makalahnya kita critical appraisal, harus membuktikan dengan data kuantitatif dan fakta kualitatif bahwa alat cara pengumpulan datanya valid. Ada validitas isi, jadi sebelum digunakan. Nama lain validitas ahli, expert validity, atau validitas substansi, atau validitas konsep, atau validitas muka. Validitas muka itu contohnya begini, mata uang 100.000 nilainya ya seperti yang tertera itu. Nah, kuesioner misalnya, kuesioner untuk mengukur ketaatan berobat ya seperti yang terpampang di kuesioner itu, diterima sebagai ini caranya mengumpulkan informasi tentang ketaatan misalnya. Jadi ini dilakukan sebelum pengumpulan data. Ini bisa Anda peroleh informasinya dari kepustakaan atau menurut pendapat para ahli. Dan kalau itu suatu alat ukur kuesioner misalnya yang diterjemahkan dari bahasa asing, ya harus diterjemahkan dengan cara yang cukup bisa diandalkan dan harus diuji coba berkali-kali sampai responden mengerti. Kemudian setelah dipakai untuk penelitian, data yang dipakai untuk menguji hipotesis juga dipakai untuk menetapkan validitas konstruk. Jadi ada hipotesis lain lagi di sini. Ada hipotesis tentang validitas dari alat itu. Jadi redaksinya kuesioner atau checklist ini dianggap valid kalau A, B, C, D. Jadi ada beberapa hipotesis tentang alat ukur. Makin banyak hipotesis yang dipenuhi, yang didukung, makin valid alat itu. Kalau alat ukurnya itu sifatnya fisik atau biologis, itu lebih mudah, ada standarnya atau bisa ditera, ada standar emas. Jadi ada hasil pengumpulan data yang lebih valid. Misalnya mengenai pemeriksaan sputum ini. Untuk mengetahui pemeriksaan sputum ini dahak ya, itu lebih valid atau tidak dikorelasikan, dibandingkan dengan pemeriksaan kultur. Jadi kultur sebagai standar emasnya, sebagai rujukannya. Kalau kultur sendiri masih ada rujukannya, enggak ada yang lebih tinggi, tidak ada, yaitu otopsi atau PA. Nah, seringkali puskesmas memakai cara pengumpulan data mengenai positif tidaknya TBC itu dengan anamnesis, dengan bertanya batuk-batuk berapa bulan, berapa minggu. Ada yang pakai batasan 2 minggu, ada yang pakai batasan 3 minggu. Tapi apakah cara ini valid? Nah, menentukan validitasnya dibandingkan dengan sputum. Jadi sputum sebagai standar emas, standar rujukan untuk menentukan validitas dari anamnesis dan seterusnya. Tapi kalau kuesioner agak sulit, jadi harus diadakan yang namanya triangulasi dari berbagai hipotesis yang diuji, lalu kita lihat apakah alat itu valid atau tidak, kuesioner itu valid atau tidak. Nanti kita akan bahas lebih banyak ini karena menyambut misalnya faktor analisis, ada
validitas diskriminan, validitas konvergen dan sebagainya. Jadi intinya ada validasi sebelum alat dipakai dan ada validasi setelah data terkumpul. Ini untuk melihat apakah alat atau cara pengumpulan data atau faktanya valid atau tidak. Nah, penggunaan yang konsisten atau yang terandal, jadi yang standar, yang baku, ini juga harus dibuktikan dengan data kualitatif atau fakta dan data kuantitatif, bahwa alat yang valid ini, yang terbukti valid, digunakan secara konsisten. Jadi misalnya Anda menggunakan beberapa asisten peneliti pengumpul data, mereka harus diseleksi, harus dilatih dan disupervisi. Kemudian hasil pengukuran mereka juga harus dilihat apakah ada kesepakatan dalam dirinya dan antar pengumpul data. Kalau antar pengumpul data namanya inter-rater reliability. Kalau di dalam dirinya intra-rater reliability. Di makalah yang akan kita bahas, mereka lakukan ini, diulang lagi, lalu dilihat hasilnya masih konsisten tidak. Tidak diulang pada semua subjek, tetapi pada sampel dari subjek. Nah, subjek yang tepat ini penting karena kadang-kadang kita mengukur pada subjek yang tidak cocok. Misalnya untuk prediktor dan kriterion. Kalau bisa jangan subjek yang sama. Sebagai contoh misalnya kita menanyakan mengenai ketaatan berobat di satu pihak dan juga menanyakan pada dia mengenai apakah dia puas dengan pelayanan di puskesmas. Jadi orang yang puas dengan pelayanan di puskesmas juga sudah dengan sendirinya cenderung untuk taat. Jadi kalau bisa subjeknya berbeda. Nah, mungkin di sini perlu saya jelaskan ada istilah unit analisis, ada istilah unit pengamatan. Unit pengamatan itu yang memiliki informasi, yang memiliki fakta atau data. Sedangkan unit analisis ini yang dianalisa. Jadi untuk kerangka konsep, untuk semua variabel yang terlihat di kerangka konsep, unit analisisnya harus sama. Tapi unit pengamatan untuk masing-masing variabel dari masing-masing konstruk sebaiknya berbeda. Jadi analisis dari data yang akan ditafsirkan itu unitnya harus sama. Nah, contoh lain lagi ada bias sampling. Kita pilih-pilih orang yang tertentu yang akan kita teliti, misalnya yang dekat saja atau yang mau, jadi tidak diadakan pemilihan secara acak. Atau ada recall bias, mereka yang kena musibah atau yang punya anak sakit atau yang sakit mungkin lebih banyak mengingat daripada mereka yang sehat atau yang tidak terkena musibah. Juga jumlah subjek harus memenuhi syarat. Jadi ada istilah besar populasi, simbolnya yang besar, dan ada istilah besar sampel. Yang sering disebut secara keliru oleh mahasiswa adalah jumlah sampel. Kalau sampelnya satu, tetapi isinya, sampel size, itu N. Jadi misalnya untuk tiap provinsi diambil satu sampel, tapi di masing-masing sampel itu ada berapa subjek atau ada berapa unit analisis, itu sampel size. Jadi bedakan jumlah sampel dan besar sampel. Ini mungkin perlu pembahasan lebih detail, tapi di minggu-minggu yang akan datang kita akan membahas lagi mengulang.